Shalom rekan-rekan teruna. Kita ketemu lagi dalam ibadah PT secara online. Ya, teman-teman, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum ibadah kita dimulai, mari kita bersama-sama memuji dengan seindah siang disinari terang. Bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kala. Dan kita kiranya
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur ya Bapa karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kira berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita bermazmur dari Mazmur 33 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikianlah pembacaan Mazmur. Teman-teman, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bernyanyi Tuhan Yesus sungguh sayang. Selamat pagi rekan-rekan teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami diizinkan kembali untuk boleh bersekutu. Walaupun secara lokasi kami terpisah, namun kami yakin ketika kami bersatu hati, walaupun terpisah oleh jarak, namun hati kami dipersatukan oleh Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar siap mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi rekan-rekan, sekali lagi hari ini kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang terambil, Rani akan share dulu ya, Kakak share. Yang berjudul Aku Melakukan Kehendaknya.
Terambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Walaupun kakak tidak bisa mendengar suara adik-adik, namun kakak percaya adik-adik akan bersama-sama membaca dengan kakak, ya. Karena Tuhan mendengar apapun yang kita lakukan. Mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, rekan-rekan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan ya, namun juga dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman ya. Tidak menjadi orang yang mendengar dari telinga kiri lalu keluar dari telinga kanan. Tapi biarlah apa yang kita dengar dari kedua telinga kita dimampukan oleh Tuhan untuk terinternalisasi sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tokoh yang sangat fenomenal di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Karena tokoh ini, kalau kita perhatikan dengan seksama, kita akan menemukan bahwa dia memulai semua ceritanya itu bukan dengan satu hal yang baik. Kalau kita pelajari tentang kisahnya di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa pada mulanya dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Paulus orang yang justru mengejar-ngejar orang percaya supaya mereka meninggalkan imannya. Namun kejadian yang sangat spektakuler kita tahu sama-sama ya, apa yang terjadi dalam perjalanan ketika ia sedang dalam misinya untuk menganiaya dan menganiaya orang Kristen, orang percaya, orang-orang yang mengikut Kristus, justru dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dengan cara yang bisa dibilang supranatural ya, karena saat itu secara fisik Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, namun Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dengan cara yang sangat-sangat di luar dari batas pemikiran manusia, ya, sehingga Paulus harus buta selama 3 hari dan dia akhirnya bisa melihat kembali dengan cara yang juga Tuhan atur semuanya dengan spektakuler. Nah, bagian yang tadi kita baca adalah salah satu surat yang ditulis oleh Paulus. Teman-teman, Paulus ini luar biasa. Kenapa kakak bilang dia luar biasa? Karena ketika dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus, dia bukan menjadi pengikut Kristus yang biasa saja, tapi dia menjadi pengikut Kristus yang super dan luar biasa. Kenapa? Kalau kita lihat perjalanan misinya setelah dia percaya Yesus, lalu kemudian banyaknya tulisan yang dibuatnya, termasuk banyaknya dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus, lebih dari setengah ya, hampir setengah dari 27 kitab, 13 kitab ditulis oleh Paulus. Wow, luar biasa ya. Tetapi inilah bukti bahwa perubahan yang dialami oleh Paulus itu sungguh-sungguh spektakuler dan membawa dampak yang sangat besar juga pada kekristenan hingga saat ini. Nah, kita akan lihat, kakak akan share lagi ya. Nah, ini sedang musim hujan ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, berita-berita juga menunjukkan bahwa curah hujan itu cukup merata di Indonesia. Bahkan kita bisa menemukan cukup banyak daerah yang terdampak banjir karena curah hujan yang cukup tinggi. Dan teman-teman, apakah teman-teman juga salah satu yang merasakan, aduh, susahnya, kenapa rumahku kebanjiran gitu ya, harus nguras
harus dibersihkan gitu ya. Setiap kali hujan itu nggak bisa tenang gitu ya, selalu was-was, takut nanti bocor sana sini, takut lagi meluber dari kamar mandi masuk ke dalam rumah dan masih banyak lagi. Nah, tapi mungkin ada yang, oh nggak masalah sih Kak, aku fine-fine aja, rumahku nggak kebanjiran, terus bocor juga enggak, aku masih bisa tidur dengan nyenyak bahkan ketika hujan sangat deras, ketika orang lain bingung dengan banjir ya, walaupun mungkin tidak sampai ada korban jiwa, tapi mungkin ada korbannya itu mungkin alat-alat rumah tangga atau barang-barang kita gitu ya. Sementara kita bisa tidur dengan tenang dan nyenyak, no problem itu Kak, saya sih bersyukurnya aman dari banjir. Nah, tapi di luar sana ada banyak dari teman-teman kita atau mungkin orang-orang yang juga merasakan hal ini loh, teman-teman. Nah, bagian berikutnya yang Kakak ingin mau tunjukkan. Apakah teman-teman juga mengalami, wah, kayaknya kalau yang di Surabaya sih aman sentosa ya. Ya, kalaupun mungkin Gunung Semeru mengeluarkan debu dan lain sebagainya, atau gunung apalagi yang masih aktif di Jawa Timur. Kayaknya mungkin Surabaya hanya dapat debunya aja gitu ya, nggak sampai yang namanya bencana yang mengerikan gitu ya. Apalagi Surabaya cukup bagus nih ininya Kak, apa namanya? Bukan sistem pengairan ya. Sistem ya itulah, sehingga ya ada banjir, tapi setelah hujan turun langsung juga surut gitu ya. Kalau sampai mengalami ini enggak sih Kak. Jadi aku tuh yang ngeliat ini kasihan, iya sih kasihan. Cuman kita mungkin tidak bisa merasakan 100% sama seperti orang-orang yang ada di dalam bencana ini ya. Yang cukup fenomenal tuh beberapa tahun yang lalu tuh, kalau teman-teman ingat tuh di daerah Sulawesi ya, Sulawesi Tengah kalau nggak salah. Itu bahkan rumah itu bisa jalan, mengerikan sekali ya. Rumah itu bisa jalan, lalu kemudian tanah itu terbuka dan bangunan yang ada di atasnya itu seperti terlahap. Bisa kebayang ya betapa mengerikan hal itu terjadi. Dan itu benar-benar terjadi, iya sih Kak, cuman ya memang kita nggak lihat langsung. Mungkin teman-teman termasuk yang jauh-jauh dari hal-hal tersebut ya. Nah, bagaimana kalau yang berikut ini? Sorry. Yang ini. Nah, ini cukup fenomenal nih. Cukup fenomenal karena bisa dibilang itu awal tahun 2021 cukup dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya dan tidak ada satupun yang hidup ya. Artinya semua langsung jalan tol. Jalan tol. Kenapa? Karena memang yang ditemukan hanyalah tubuh-tubuh, jasad-jasad, dan juga pesawat yang udah hancur luluh ya teman-teman. Nah, mungkin nggak ada sih Kak, aku nggak ada keluarga juga yang penumpang SC itu gitu ya, pesawat Sriwijaya itu. Iya sih memang ngeri juga ya, masa pandemi kayak begini lagi. Mungkin teman-teman merasa, oh kayaknya aku nggak sampai lah kayak gitu. Kalau ditinggal orang yang dikasihi, kalau diputus pacar gimana? Ya sakit sih, cuman ya yes, pokoknya aku nggak merasakan kayak yang Kakak sebutkan itu tadi, semuanya itu. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau kita nggak merasakan semuanya itu, situasi sulit apa yang saat ini kamu alami? Nah, itu kan situasi yang cukup ekstrim yang tadi Kakak sampaikan ya, Kakak kan contoh. Ngapain sih Kak kita mau ngobrolin soal hal-hal ini? Karena ini akan menolong kita nantinya untuk melakukan kehendaknya yang tadi seperti Paulus ya. Karena kita sama-sama lihat dulu nih keadaan kita
situasi sulit apa yang kamu alami? Kalau kamu nggak mengalami kebanjiran di rumah, nggak juga gempa, nggak juga longsor, itu semuanya kayaknya jauh-jauh dari Surabaya ya. Berdoa supaya jauh-jauh dan memang ya aku nggak alami sih Kak. Nah kalau gitu apa nih situasi sulit yang saat ini kamu alami? Apakah situasi yang kamu alami seperti ini? Betul banget Kak. Mungkin sebagian dari antara kamu berteriak, yes, aku sangat bosan. Kenapa bosan? Karena di rumah aja Kak. Sementara orang tuaku termasuk yang super duper protektif, sehingga aku tuh kalau mau keluar itu kalau nggak sama orang tua dan lain sebagainya, susah banget deh Kak. Jadi harus yang emergency gitu baru mungkin dibolehin untuk keluar. Nah rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan teruna, hal ini wajar nggak? Wajar banget, karena di tengah pandemi saat ini, segala sesuatu itu kalau bisa dari rumah aja, gitu kan ya. Kenapa? Karena kita mau menolong orang lain, kita juga mau ditolong orang lain. Artinya kita saling menolong, menjaga jarak, pakai masker, dan lain sebagainya. Aktivitas pun dari rumah, semuanya itu kita lakukan demi apa? Demi mencegah penyebaran yang semakin tidak terkontrol. Nah, jadi ya kita harus di rumah aja. Tapi Kak, aku super duper bosen. Bayangin biasanya tiap hari aku tuh ke sekolah, sekarang tuh aku di rumah aja. Sudah gitu di rumah mungkin ada yang, aduh adikku tuh suka gangguin aku terus Kak. Aduh kakakku ini nggak bisa diajak kompromi Kak. Aduh orang tuaku kayak begini Kak. Aduh rumahku kayak begini Kak. Mungkin situasi yang benar-benar kompleks itu membuat kamu amat sangat semakin bosan. Betul nggak? Oke, yang berikutnya mungkin kamu, oh bosan aku bisa atasi dengan gadget Kak. Tapi bagaimana dengan ini? Mungkin kamu ada yang mengalami seperti ini. Apa itu? Kamu capek. Iya Kak, capek. Justru aku di rumah tuh aku capek. Kenapa kok di rumah aku malah capek? Iya, karena di rumah itu bayangin ya Kak, dari pagi ketemu pagi lagi, pagi ketemu pagi lagi. Dan kerjaan rumah suruh bantu mama inilah, papa itulah, sementara aku juga harus ngerjain tugas sekolah lah. Rasanya itu kayak nggak ada habisnya Kak. Sama belum lagi apa ya, kalau di sekolah kan kita bisa refresh ya, rasanya tuh pas pulang rumah, oh bisa istirahat atau bosan di rumah, oh bisa hangout gitu ya, refresh. Nah ini tuh rasanya tuh bener-bener kayak yang, aduh sudah super bosan dan ditambah lagi super lelah atau capek. Nah, Kakak yakin cukup banyak nih teman-teman yang mengalami bosan dan juga capek. Ada satu lagi nih, bagaimana kalau yang ini? Mungkin sebagian dari antara kamu ketawa. Iya, betul-betul. Aku bokek, Kak. Kalau aku sekolah, aku dapat duit jajan segini loh, Kak. Misalnya 20.000, aku masih bisa tabung, aku masih ini, lumayan lah. Jadi aku tuh ada pegangan, Kak. Tapi sekarang ya ampun di rumah, makan di rumah, uang jajan pun dipotong drastis Kak, hanya 25%. Jadi mau ngapa-ngapain, mau nabung, mau apa segala macam susah sekarang. Karena ya gimana lagi, orang tuaku juga income atau penghasilannya juga menurun Kak. Atau dipotong gitu lah Kak gara-gara pandemi. Iya sih memang betul ya teman-teman. Jadi teman-teman mengalami situasi sulit, mungkin teman-teman nggak mengalami banjir. Mungkin teman-teman juga nggak mengalami yang namanya, selain banjir tadi apa? Tanah longsor, gempa. Terus teman-teman juga nggak mengalami kecelakaan. Tapi teman-teman mengalami banget yang namanya bosan di rumah, capek di rumah, lalu kemudian nggak punya uang. Jadi lama-lama pressure ini tuh bener-bener bikin kita tuh makin stres,
Lama-lama aku bisa depresi, Kak, kalau bertahun-tahun harus kayak begini. Gitu ya. Sudah amat sangat lelah. Nah, tapi kita mau lihat sama-sama gimana caranya si Paulus mengatasi masa sulitnya. Kalau teman-teman perhatikan, kitab Filipi ini adalah kitab yang ditulis saat Paulus berada di dalam penjara. Maksudnya apa? Iya, dia di penjara. Loh, kenapa? Dia buat hal yang jahat kah, Kak? Enggak. Karena dia melakukan pekabaran Injil atau dia memberitahu orang lain tentang Kristus. Dan banyak orang yang nggak suka, maka dia pun dijebloskan ke penjara gitu ya. Bayangin aja kan ya, biasanya memberitakan tentang Yesus khotbah kayak gitu ya, cerita tentang Yesus, memberitakan Injil. Sekarang di penjara, kenapa? Ya karena dia menceritakan tentang Yesus. Loh, kenapa dia menceritakan tentang Yesus kok di penjara? Ya karena nggak semua orang suka, nggak semua orang mau, bahkan sebagian orang justru benci. Nah, cara mereka yaitu dengan memenjarakan Paulus. Nah, jadi sama sih teman-teman kayak kisahnya Tuhan Yesus ya. Kalau teman-teman perhatikan, ada sebagian orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus. Ada sebagian orang yang bahkan benci sama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Mereka akhirnya menjebloskan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak sampai di penjara ya, malah langsung disalibkan, langsung dihukum gitu ya. Nah, teman-teman, ini juga yang dialami oleh Paulus. Ketika mereka nggak suka mendengar tentang apa yang Paulus sampaikan, ketika dia terus ngomongin tentang Tuhan Yesus, ya udah, gimana caranya? Yuk kita jeblosin aja dia ke penjara daripada dia bikin ngomongin kita nggak habis-habis tentang siapa itu Yesus. Nah, ya. Jadi dia saat itu ada dalam penjara. Menurut teman-teman, apakah dia juga mengalami yang namanya bosan ketika di penjara? Karena kan di penjara, walaupun ya memang ada dua macam jenis penjara yang dialami sama Paulus. Ada masa ketika dia itu hanya di penjara di satu rumah, tapi dia nggak boleh kemana-mana, dijaga. Tapi ada masa juga dia di penjara, bahkan dia disekap sampai istilahnya benar-benar nggak bisa kemana-mana ya, di penjara dan di kondisi yang sangat gelap dan sangat ya benar-benar yang nggak nyaman lah gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah teman-teman bayangkan, apakah tidak mengalami yang namanya capek? Pasti mengalami secara fisik gitu ya, apalagi waktu awal-awal masih adaptasi. Kakak yakin itu sangat sulit. Capek, nggak bisa bekerja kan otomatis gitu kan, dia pekerjaannya sebagai tukang tenda, membangun tenda, otomatis dia nggak bisa kerja, nggak bisa menghasilkan uang juga, otomatis bokeh juga sama. Jadi kalau kakak bisa membayangkan apa yang dialami Paulus dalam penjara, secara manusia pasti ada yang namanya lelah, pasti ada yang namanya bosan, pasti dia dalam kondisi tidak memiliki uang seperti sebelumnya gitu ya. Nah, tapi teman-teman ada satu tips yang sangat menarik kalau kita lihat dari catatan yang ditulis Paulus di kitab Filipi ini. Nah, apa itu? Coba kita baca lagi seksama ya. Kakak mau buka lagi yang ayat 3 sampai 5. Kita mau lihat sama-sama. Menarik banget karena kalau ini baru 3 ayat ya teman-teman. Ayat 3, 4, dan 5. Itu aja teman-teman udah merhatiin. Kalau teman-teman perhatiin di sini ada kata aku mengucap syukur. Di bawah lagi di ayat 4 aku mengucap syukur. Lalu ada kata di ayat 4 aku berdoa. Muncul lagi aku berdoa. Ada kata sukacita lagi. Nah, kalau teman-teman baca seluruh kitab Filipi, malah teman-teman akan menemukan banyak sekali kata sukacita. Nah, menurut teman-teman, dia ini sedang pura-pura atau memang dia itu beneran gitu ya. Pura-pura dalam pengertian kayak gini, namanya orang di penjara itu dalam kondisi yang nggak nyaman, nggak enak. Tapi kok justru dari catatan yang dia buat, surat yang dia tulis, kok menunjukkan kalau sebaliknya gitu ya. Menunjukkan kalau kayaknya dia fine-fine aja, kayaknya justru malah dia itu bisa menulis banyak sekali surat, dia bisa
berkomunikasi dengan banyak sekali jemaat yang pernah dia layani, dan dia bisa justru menguatkan kita yang berada di luar dari penjara. Nah, tapi teman-teman, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, inilah yang menjadi refleksi kita di pagi hari ini. Kita belajar sama-sama dari Paulus. Kondisinya sulit. Kondisi kita juga sulit di tengah pandemi yang sudah bentar lagi Maret sudah setahun ya. Nah, jadi kita bisa merasakan betul-betul situasi di mana nggak nyaman, nggak enak, sulit, Kak. Tapi gimana caranya? Solusinya apa? Nah, ini tips yang menarik. Kenapa dia bisa bersyukur? Kenapa dia bisa berdoa? Nah, tara. Bentar ya, masih lagi. Apa solusi atau tips? Yaitu bersyukur. Apa tips atau solusi bersyukur ala Paulus? Jawabannya adalah care atau peduli. Peduli siapa? Sesamamu. Bukan lagi fokus pada dirimu sendiri. Nah, sebentar lagi. Sorry, tadi belum ditampilin ternyata. Nah, ini dia. Solusinya ini, teman-teman. Bersyukur ala Paulus, yaitu dengan cara peduli. Atau perhatikan sesamamu. Mungkin selama ini kita ini terlalu mikirin, aduh aku begini, aku begini, aku begini, aku begitu, aku begini, aku begini, aku begitu. Semuanya aku, dan aku. Sehingga yang terjadi apa? Ketika kita hanya fokus pada diri kita, memenuhi apa yang kita mau, aku butuh, aku mau, aku, dan aku. Maka teman-teman akan tenggelam dalam diri teman-teman sendiri, gitu ya. Sementara kalau teman-teman keluar, teman-teman akan menemukan yang nggak bisa keluar, Kak, gimana? Nah, gimana nih caranya? Di tengah kondisi kita nggak bisa keluar, tapi kita bisa perhatikan sesama. Teman-teman punya gadget, teman-teman mungkin bisa lebih lihai dari kakak. Gimana caranya berkomunikasi, menunjukkan perhatian ke teman-temannya. Sakit, get well soon, ya get well soon doang mah kecut gitu ya. Tapi at least kita mungkin tanya gimana kabarnya sekarang, progresnya kayak apa gitu ya. Memberikan perhatian itu walaupun hanya pertanyaan singkat, tetapi ketika kita berikan dengan intens, itu akan sangat berasa beda loh teman-teman. Dibanding kita yang cuman, oh bahkan tahu aja enggak, kalau dia sakit, dia positif ya, kita nggak tahu loh gitu ya. Tapi waktu kita tahu terus kita omongin belakang, enggak, justru kita menunjukkan perhatian kita kepada mereka. Dalam kondisi di mana kita sulit, makin banyaklah untuk melihat dan memperhatikan orang lain. Karena itu akan sungguh menolong kita. Melihat, oh, how grateful, betapa bersyukur kita. Karena ternyata ada banyak orang di sekitar kita yang mungkin jauh lebih menderita dari antara kita, jauh lebih sulit. Nah, jadi yuk sama-sama kita belajar untuk tidak lagi fokus pada diri kita, tapi kita fokus kepada sesama. Fokus untuk Tuhan kepada sesama. Jadi, no more about me, and me. Nggak lagi tentang saya, dan saya. Tetapi gimana caranya tuh aku bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan melalui sesamaku yang ada di sekitarku. Jadi teman-teman, kalau yang mulai bosan, mulai lelah, dan mulai merasakan, oh aku nggak punya uang dan sebagainya, udah rasanya kayak, aduh tidak ada energi sama sekali, kayak orang hopeless, stres tingkat dewa, ayo kita keluar untuk memberikan perhatian kita kepada teman-teman kita. At least kita bisa tanya kondisi mereka, kita doakan mereka, gimana nih kabarmu gitu ya. Gimana nih perkembangannya gini. Nah, saat kita melakukan semuanya itu teman-teman, disitulah momen dimana kita tuh menjadi pelaku firman. Aku melakukan kehendaknya. Bukan lagi aku melakukan kehendakku, tapi kehendaknya. Apa yang Tuhan mau dari kita. Untuk kita nggak fokus pada diri kita, seperti yang dilakukan oleh Paulus, tapi fokus kepada Tuhan yang akan memampukan kita untuk
mengasihi orang lain, untuk melayani orang lain, walaupun kita dalam keadaan yang sulit sekalipun. Karena Yesus pun dalam keadaan yang sulit. Dia tuh di atas kayu salib, teman-teman masih ingat kan ya? Dalam kondisi dia disalib pun, dia masih bisa mendoakan orang-orang yang membuat Tuhan Yesus disalibkan. Artinya, kalau Tuhan Yesus bisa, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga akan dimampukan. Kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. No more about me, nggak lagi tentang aku, dan aku, tapi ayo kita mulai fokus sama Tuhan, dan Tuhan akan mampukan kita untuk melayani orang di sekitar. Kakak akan tutup dengan sebuah video, kakak akan share ya. Sama seperti anak SMA yang lainnya, jadi kalau udah kelas 3 SMA pengen dong kuliah ya kan. Waktu itu aku sama, dan puji Tuhan mamaku itu mama yang pintar menabung, jadi biaya untuk kuliah aku dan 2 adikku itu sudah tersedia. Nah kemudian sesuatu terjadi, biaya yang sudah dialokasikan untuk waktu itu aku kuliah dialokasikan untuk hal yang lain karena permasalahan itu. Kecewa banget, tapi kayak nggak berani nyalain siapa-siapa. Aku nggak bisa nyalain orang tua aku juga, karena ini semua terjadi di luar kendali kami. Aku mau nyalain Tuhan juga nggak berani ya kan. Waktu itu sebenarnya udah no hope, nggak ada harapan buat kuliah. Di situ aku ngalamin satu didikan Tuhan yang ajaib banget. Aku harus mengucap syukur, walaupun keadaannya mungkin nggak bisa disyukurin. Tuhan bukain satu jalan yang kami nggak pernah duga sebelumnya. Di meja belajar papa itu tiba-tiba nggak tahu, kami juga lupa kok mungkin siapa yang ngasih atau itu datang dari mana, kami nggak pernah tahu sampai sekarang. Ada sebuah form beasiswa full untuk aku kuliah di satu perguruan tinggi swasta yang bagus di Kota Yogyakarta. Singkat cerita, aku ikut tes wawancara dan disarankan untuk masuk jurusan yang sistem informasi. Akhirnya aku kuliah. Mata kuliah pertama yang waktu aku masuk ke program studinya adalah programming. Dengan bahasa-bahasa pemrograman yang asing, sangat asing buat aku. Bahkan pegang komputer pun saya juga nggak pernah. Di situ hati sudah mulai berontak kayak, ini bukan aku salah ngambil, ini jebakan Batman gitu, ini jebakan. Terus, tapi akhirnya semester 1 berlalu dengan nilai si pemrograman ini yang nggak lebih dari C+. Aku bukannya nggak belajar, aku belajar kelompok, aku latihan juga, ya hasilnya tetap seperti itu. Aku tetap nggak bisa menghandle itu dengan baik. Gimana rasanya coba ngerjain satu yang teman-teman nggak bisa dan nggak suka gitu, dan teman-teman harus bertahan di dalamnya. Masuk semester terakhir, di situ aku baru menyadari ada satu hal yang sangat ajaib yang Tuhan buat, dan aku yakin itu Tuhan yang buat, itu bukan aku. Adalah fakta bahwa dari semester pertama sampai semester terakhir IPK itu nggak pernah turun. Aku percaya bahwa Tuhan tuh ingin bilang sama aku bahwa aku yang memulainya dan aku akan sertai kamu sampai selesai. Setiap kita, dimanapun kita berada, ada destiny-nya, ada maksudnya kita ada ditempatkan Tuhan di tempat itu. Dan yang perlu kita lakukan adalah terus mengucap syukur, jangan komplain, jangan mengandalkan kemampuan kita, karena hanya dengan Tuhan kita bisa lewati semuanya dalam hidup kita sampai destiny kita tergenapi. Saya Tiani Senia dan ini ceritaku. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan hari ini dimampukan oleh Tuhan untuk boleh kita lakukan, bukan hanya menjadi pribadi yang berdiam di dalam masa sulit, namun kita mau sama-sama yuk, kita mau fokus sama Tuhan dalam masa sulit kita, sehingga Tuhan akan mampukan kita melewati masa sulit itu dengan cara memberikan perhatian kita, fokus bukan lagi pada diri kita, kepada Tuhan melalui orang yang ada di sekitar kita.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, mampukan kami untuk sungguh tidak lagi memikirkan diri kami sendiri, kepentingan kami sendiri. Tapi kami belajar untuk peduli pada orang lain dan fokus kepada Tuhan dalam masa-masa sulit kami. Mampukan kami Tuhan agar menjadi teruna-teruna yang mampu berkarya, justru bersinar di tengah masa pandemi ini. Bukan karena diri kami, namun karena Tuhan yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kita dengar, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, 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 bersorak-sorai bagi Rajamu. Hatiku bersorak, jiwaku bersorak, bersorak-sorai bagi Rajamu, 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 bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita bernyanyi Ku Berbahagia.
penuh. Dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput Bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ucap syukur ketika kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan ini supaya semuanya boleh berguna untuk pelayanan-Mu di dalam gereja kami. Berkati setiap orang yang sudah memberikannya, biarlah mereka boleh Tuhan Yesus mau berlipat kalikan berkat buat mereka. Berkati juga buat setiap orang yang akan mengolahnya supaya mereka boleh mengolahnya dengan takut akan Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah PT pada saat hari ini. Untuk mengakhiri ibadah PT, kita bersama-sama bernyanyi, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Allah beserta engkau,
Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersatu hati kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Dari awal hingga akhir ibadah kami, biarlah kiranya kami dimampukan untuk melalui satu minggu ke depan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami anak-anak yang bersinar dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.